Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat, tetap sehat supaya kita tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Oke, seperti judul video yang telah kalian baca, telah kalian lihat, hari ini saya mau bahas sesuatu hal yang menarik. Sekaligus video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengembangan media komunikasi kesehatan. Seperti apa penjelasan yang akan saya bawakan? Tonton terus video ini sampai habis ya. Baik, sebelum saya mulai menjelaskan materi kali ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Lela Trohiliana dengan NIM 1821 B0018 dari program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 6, Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku atau PKIP dari Fakultas FAKA IIK Serada Indonesia. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai membahas materi kali ini, yaitu bentuk optimalisasi komunikasi menggunakan Twitter dalam bidang kesehatan. Sebenarnya optimal nggak sih penggunaan Twitter dalam bidang kesehatan? Oke, mari kita bahas. Jadi, jejaring sosial dinilai dapat menjembatani kesenjangan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini. Media sosial ini dinilai sebagai sebuah solusi atau alternatif untuk tetap memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat di tengah situasi yang membatasi kita untuk berkontak fisik maupun membuat kerumunan. Jadi, selama pandemi ini juga media sosial mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mulai dari penggunanya, kemudian akses media sosial mulai banyak digunakan juga. Terlebih seperti yang kita tahu, seperti yang kita bahas, yaitu Twitter juga masuk ke dalam media sosial yang banyak diakses juga di Indonesia. Oke, selanjutnya let's talk about Twitter. Jadi, seperti yang ada slide di sebelah kanan saya, Twitter ini diluncurkan mulai tahun 2006. Jadi sudah sekitar 15 tahun sampai 2021 ini. Dan Twitter menempati peringkat kelima atau sekitar 68,9% penggunanya dari masyarakat Indonesia sebagai media sosial yang paling banyak diakses di Indonesia per Januari 2021 sesuai dengan data digital Indonesia. Jadi Twitter ini bukan hal yang awam lagi di masyarakat. Kemudian sebenarnya apa sih Twitter itu? Nah, Twitter adalah layanan jejaring sosial gratis dan microblogging dengan fasilitas mengirim teks info atau tweets maksimal 280 karakter per November 2017. Kenapa saya katakan per November 2017? Karena sebelum bulan tersebut, jumlah tweets yang bisa kita tulis di Twitter ini hanya sekitar 140 karakter atau ada sekitar peningkatan 210 karakter. Jadi cukup membatasi kita. Namun pada November 2017 tersebut fasilitasnya di-upgrade lagi sehingga kita dapat mengirim teks maksimal 280 karakter. Kemudian sebelum masuk ke poin yang keempat ya, yaitu kalau kita membicarakan masalah Twitter, sebenarnya apa sih yang ada di benak teman-teman? Boleh dong dituliskan di kolom komentar. Dan ngomong-ngomong, sebelum video ini saya buat, saya terlebih dahulu bertanya, ada sebagian besar orang yang menggunakan media sosial. Saya tanya ketika mereka ditanya aplikasi Twitter, apa yang ada di benak mereka? Kemudian mereka menjawab bahwa ada dua hal yang selalu dikaitkan dengan Twitter lah istilahnya, yaitu pertama hashtag, kedua trending topic. Nah, itu juga relate sekali dengan poin yang keempat, yaitu Twitter ini memiliki fasilitas pencari atau search untuk mencari pengguna Twitter dan topik yang sedang ramai dibicarakan. Pasti ketika kalian tanya ke teman kalian,
udah buka Twitter hari ini, pasti kalian selalu berkata, apa sih yang lagi viral hari ini di Twitter, apa sih yang jadi trending pencarian utama hari ini di Twitter. Itu selalu erat kaitannya, karena fasilitas ini juga cukup populer. Jadi ketika kalian buka Twitter, kalian akan menemukan icon yang bentuk ini kaca pembesar. Nah itu search, kita bisa mencari kata kunci lah dengan diawali dengan hashtag, dan ada sangkut pautnya di poin yang ke-6, yaitu tanda pagar atau hashtag digunakan untuk mencari kata kunci. Nah atau enggak, ketika kalian pencet itu, kalian akan bisa mencari pengguna Twitter. Maksudnya kalian tinggal ketik username atau mungkin namanya, kalian bisa mengetahuinya dengan cepat. Kemudian langsung masuk ke poin yang ke-6, yaitu pertemanan dalam Twitter disebut followers atau pengikut, kemudian dan following atau mengikuti. Dan yang terakhir ada istilah di Twitter itu retweet atau memposting ulang. Jadi ketika ada tweets yang mungkin ingin kalian balas dengan cara memposting ulang, supaya ketika ada seorang yang membaca tahu dari mana tweets ini berasal, mungkin kalian bisa menggunakan cara ini di tweet. Atau mungkin ketika sama seperti kita ada di media sosial yang lain, ketika ada misalkan postingan foto kemudian ingin kita share ulang lagi, kalau di Twitter namanya itu retweet atau kita posting ulang. Yaitu manfaat Twitter dalam bidang kesehatan. Sebenarnya apa saja sih manfaat Twitter di bidang kesehatan? Nah, di samping kanan saya sudah saya tuliskan manfaat apa saja Twitter dalam bidang kesehatan. Yaitu yang pertama sebagai media komunikasi. Seperti media sosial pada umumnya, manfaat Twitter ini yaitu bisa juga sebagai kita berinteraksi dengan sama pengguna. Dan yang kedua yaitu media pemasaran. Media pemasaran seperti apa? Kita bisa mempromosikan hal-hal tentang apa saja, entah itu dalam bidang kesehatan lah, entah dalam bidang yang lainnya. Tapi kalau bidang kesehatan kita bisa memasarkan misalkan erat hubungannya dengan pelayanan kesehatan, bisa dieratkan dengan pelayanan kesehatan. Misalkan kita memasarkan produk kita tentang kesehatan, atau mungkin treatment kesehatan, mungkin itu bisa masuk ke pelayanan kesehatan juga. Kemudian poin ketiga, pelayanan kesehatan, yaitu ada sebuah penelitian di mana Twitter ini digunakan untuk pelayanan kesehatan, di mana ketika saat itu ada pasien yang dia sudah rawat jalan, kemudian tenaga kesehatan memonitornya, sambung lagi ya kepada poin keempat, memonitornya atau memberikan pelayanan melalui ini Twitter. Jadi pasien tersebut diminta untuk terus update tentang kesehatan mereka melalui Twitter, kemudian tenaga kesehatan mulai memantaunya melalui situ. Jadi mereka bisa memberikan solusi atau pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Tapi jika itu dalam keadaan darurat, maksudnya tidak bisa di rumah, maksudnya tidak bisa dalam kondisi rawat jalan mereka memberikan pelayanan, mereka akan diminta untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian dan survei. Jadi penelitian dan survei ini erat kaitannya juga dengan yang tadi saya jelaskan, yaitu hashtag atau fitur pencarian dapat kita gunakan untuk mencari pengguna maupun trending topik. Jadi di situ kita sebagai tenaga kesehatan bisa menggunakannya untuk melihat apa sih yang lagi tren hari ini, penyakit apa yang sedang dibicarakan kali ini, atau mungkin kita ingin tahu sebenarnya perkembangan penyakit, misalnya penyakit DBD, apakah di-update di Twitter seperti apa perkembangannya. Mungkin ada seseorang yang memposting pengalaman mereka penyakit DBD, atau mungkin ada pengguna Twitter resmi, mungkin Kemenkes atau mungkin lainnya, mengupdate tentang perkembangan penyakit DBD. Nah, kita bisa melihatnya melalui tersebut. Jadi kita menggunakan sebagai penelitian dan survei. Jadi 5 manfaat Twitter dalam bidang kesehatan ini memiliki hubungan yang erat. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita sekaligus bisa memasarkan produk kita, sekaligus kita bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka, mungkin memberikan tips-tips kesehatan. Kemudian kita juga bisa monitoring pasien juga, dan selanjutnya kita bisa melakukan penelitian dan juga survei.
aplikasi Twitter dalam bidang kesehatan, yaitu tweets, hashtag, trending topic. Nah, tiga hal yang ada di Twitter ini bisa kita manfaatkan untuk kita mempromosikan kesehatan. Jadi tiga hal ini bisa kita manfaatkan supaya kita bisa tetap mempromosikan kesehatan. Jadi, tiga komponen di atas adalah langkah awal sebuah postingan di Twitter bisa lebih mudah dijangkau oleh para pengguna Twitter. Dengan membuat tweets yang menggunakan hashtag, lalu menyebarluaskan hashtag tersebut untuk digunakan oleh banyak orang akan memudahkan sebuah informasi untuk bisa diakses. Jika sebuah postingan tentang kesehatan bisa menjadi sebuah trending, akan lebih mudah juga info ini dibaca oleh banyak orang. Kita membuat tweets tentang 10 PHBS ya, tentang 10 PHBS, misalkan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Kemudian kita membuat hashtag PHBS, misalkan seperti itu. Nah, kita mengajak teman-teman kita sejawat, mungkin sekomunitas, atau mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita atau keluarga kita mungkin, untuk membuat tweets dengan menggunakan hashtag yang telah kita tentukan tadi, itu PHBS. Nah, dari situ sebanyak-banyaknya kita membuat tweets akan mungkin menjadi trending topic. Satu akun pengguna Twitter bisa dibuat untuk membuat tweet sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi oleh hanya satu kali. Enggak. Tiga hal dalam Twitter tersebut bisa kita manfaatkan dengan baik dalam bidang kesehatan. Next. How about thread? Ya, thread Twitter. Thread ini adalah utas tweets atau rangkaian pesan dari satu orang. Jadi, tadi kan saya bahas di awal bahwa setiap kita membuat satu tweets dibatasi hanya 280 karakter. Namun, karena pembatasan ini, kan kita kan nggak bebas ya untuk menceritakan suatu hal. Misalnya kita ingin menceritakan pengalaman kita. Nah, kalau 280 karakter kelihatannya cukup singkat. Maka dari itu, Twitter membuat sebuah fitur baru yang bisa membuat seseorang dapat membagikan tweet secara bersambung tanpa terputus agar informasi dapat lebih mudah dibaca secara keseluruhan. Seperti yang tertera dalam gambar. Jadi ketika kita membuat satu tweet, kemudian di bawah ada opsi atau tanda plus. Tanda plus itu ketika kita klik akan membuat pesan lagi. Jadi sekali kita membuat tweets kita akan memiliki banyak sekali rangkaian tweets. Dari sini mungkin teman-teman bisa paham ya. Jadi ketika membuat satu tweets, kalau kita klik tweets kan langsung jadi cuma satu kali 250 karakter aja. Nah, ketika kita ingin buat thread atau rangkaian cerita tersebut, ketika kita udah selesai 250 karakter, jangan kita klik yang tweets yang opsi di atas lebih dahulu, tapi kita klik tombol plus lagi, kita buat tweets lagi. Jadi 250 karakter dikali berapa slide yang ingin sampai cerita kalian habis gitu. Oke. Jadi thread di Twitter ini juga bisa kita manfaatkan dalam bidang kesehatan. Closing, yaitu pertanyaan di awal, apakah optimal semua fitur di Twitter digunakan dalam bidang kesehatan? Definitely yes. Penyebab utama Twitter bisa digunakan untuk komunikasi dalam bidang kesehatan karena sudah banyak penggunanya. Kan tadi Twitter menempati peringkat kelima sebagai media sosial yang paling banyak diakses di Indonesia. Kemudian, semua fitur di Twitter dapat menyesuaikan dengan keadaan di masa pandemi. Seperti sebuah thread tadi, kalau tadi kita membahas tentang pembatasan tweets semua yang hanya 280 karakter, di sini Twitter juga menyediakan sebuah thread. Jadi kita bisa menyelesaikan rangkaian cerita kita sampai habis. Kemudian pada hari ini media sosial sedang dalam posisi teratas paling banyak diakses, sehingga cukup menjadi solusi juga ya menggunakan Twitter ini, sehingga ini merupakan celah yang bagus untuk tetap memberikan informasi kesehatan seperti biasa walaupun dengan media berbeda, media Twitter. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang tanyakan, bisa hubungi saya melalui kontak yang sudah saya sertakan di description box, atau bisa melalui
komentar di kolom komentar di video ini. Oke, saya tunggu saran dan kritiknya. Semoga kita sama-sama bisa diskusi, saling membangun. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.